Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ay yusrafu ay yaqulu amanna wa hum la yafqahun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Aqala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke tempat yang paling baik di bumi, yaitu masjid, lebih baik daripada hotel bintang 5 fasilitas istimewa. Salawat berbaikan salam tidak bosan-bosannya senantiasa selalu kita hadiahkan untuk junjungan umat Islam sedunia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan di akhir kelak nanti kita mendapatkan manfaatnya dan dikumpulkan dengan Rasulullah, dengan keluarganya dan para sahabatnya di dalam surga kelak nanti. Khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk kita semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beriman yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah kita kali ini dengan tema ujian kehidupan, sesuai dengan keadaan yang sedang kita alami dan dialami oleh saudara kita pada saat ini. Khutbah ini kita buka dengan Al-Ankabut ayat 2. Kita lanjutkan dengan Al-Anbiya 35. Kita sambung dengan surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan dengan Al-Anfal 25. Kita sambung dengan Ar-Rum 41. Dan kita tutup dengan surat Al-A'raf ayat 88. Sebelum kita terangkan tema itu ke hadapan jemaah, rasanya perlu kami sampaikan bahwa kebenaran Islam itu telah diuji dan telah teruji. Kebenaran Al-Quran itu telah dikaji, telah teruji dan telah diuji orang. Seperti ketika Al-Quran menyatakan bahwa di dalam laut itu ada api yang tidak padam-padamnya, sesuatu yang tidak masuk akal. Api dengan air bertemu tapi api tidak padam-padamnya, sehingga orang heran dengan informasi Al-Quran. Diteliti, dikaji, orang mencari, orang akhirnya bertemu itu lautan, sebuah gunung yang berapi dalam laut oleh karena panasnya bumi, dan itu api matinya. Ketika Al-Quran berbicara bahwa dalam Quran itu diinformasikan lautan yang kita kenal asin lautnya,
asin airnya, tetapi ada sebuah lautan yang sebelahnya rasanya tawar dan sebelahnya lagi rasanya asin, tapi dia menyatu. Dalam surah Ar-Rahman diceritakan itu. Sebelahnya rasa asin dan tawar. Orang heran, kok bisa ada laut dengan dua rasa? Maka dicari orang, dikaji orang, teliti orang, dan ditemukan lautan itu di Mediterania. Ternyata Al-Quran benar. Ketika Al-Quran memberikan informasi bahwa gunung-gunung itu berjalan, tidakkah kamu perhatikan gunung berjalan? Orang heran, kok gunung bisa berjalan? Padahal gunung Merapi, gunung Sigala, gunung Tandike, gunung segala macamnya itu di situ saja. Setelah dikaji orang, diteliti orang, ternyata memang laut gunung itu berjalan. Cuma dalam satu tahun barangkali 3 atau 4 cm. Jadi kurang seperti itu. Dan berbagai macam informasi dari tahun ke tahun, bahkan dengan kecanggihan teknologi, kebenaran Al-Quran itu terungkap. Itulah yang menyebabkan orang Barat itu banyak masuk dalam Islam karena kecerdasannya. Indonesia ini kalau ada yang keluar dari Islam itu karena kebodohannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yafqahun. Apakah manusia itu mengira kami membiarkan saja mereka mengatakan ayyaqulu amanna, saya beriman pada Allah, pada Nabi Muhammad, pada Al-Quran, pada kitab suci, pada hari kiamat? Tidak. Wa hum la yafqahun, sebelum kami uji imannya terlebih dahulu. Uji bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Kalau tidak ada ujian itu namanya bukan kehidupan. Bukan ujian itu menyatu dengan kehidupan. Kapan tidak ada ujian? Setelah di akhirat kelak nanti tak ada lagi ujian. Yang masuk surga akan menerima balasan kenikmatan, yang masuk neraka akan menerima azab saja. Tak ada lagi ujian. Hidup di atas dunia penuh dengan ujian. Pertanyaan, bagaimana cara Allah menguji kita? Kita rujuk Al-Quran surah Al-Anbiya 35. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Akan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Berarti ada dua ujian. Al-Ankabut mengatakan Allah akan uji kita. Al-Anbiya mengatakan dua macam ujian, baik dan buruk. Ujian kebaikan, pangkat, jabatan, kekuatan, kesehatan, kekayaan, anak, istri, dan segala macam yang baik-baik yang kita senangi, itu adalah ujian Allah. Ada yang lulus, ada yang tak lulus. Pangkat, ada orang lulus dengan ujian pangkat jabatan. Dengan pangkat jabatannya itu dia tolong agama Allah, dia perjuangkan agama Allah, dia tegakkan agama Allah, dibantunya orang lain. Ada pemimpin dulu, dengan pangkat jabatan dia miliki, dia perjuangkan agama Allah. Anak-anak SD dan SMP bercelana pendek supaya bisa dia salat zuhur dan asar, disuruhnya mereka itu memakai celana panjang supaya bisa salat zuhur karena sudah menutup auratnya sampai sekarang. Anak-anak SMP, SD yang dulu memakai rok yang nampak betisnya, dengan kekuasaan yang miliki disuruhnya anak-anak itu memakai rok panjang dan menutup kepala mereka dan kerudung mereka. Dengan kekuasaan yang miliki, dia perjuangkan itu. Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, disuruhnya anak-anak pergi ke masjid subuh-subuh, melaksanakan salat subuh. Karena itulah kekuatan umat Islam, salat subuh berjamaah. Disuruhnya bawa barqah. Dengan kekuasaan yang dimilikinya. Ada orang tidak lulus dengan pangkat jabatan. Dengan pangkat jabatan itu dia memperkaya dirinya, memperkaya kelompoknya, memperkaya keluarganya, memperkaya partainya, bahkan menzalimi orang lain, bahkan menzalimi masyarakat. Untuk bisnisnya, untuk kekayaannya, diberikan izin menebang hutan, menebang pohon, segala macamnya. Ada orang ujian kekayaan, lulus dengan ujian kekayaan, dia haji, dia umroh, hajikan orang, umrohkan orang, dia bantu pakai miskin, anak yatim, jadi donatur masjid dan segala macamnya. Tapi ada juga tidak lulus dengan ujian kekayaan, hanyut dia dengan judinya, minuman kerasnya, dan dosa lainnya. Begitu juga dengan ujian kekuatan dan kesehatan dan segala macamnya. Yang kedua, lanabluukum bisyarri. Allah akan uji manusia yang beriman itu dengan sesuatu yang tidak dia senangi, yang tidak dia inginkan. Pertanyaan, bagaimana Allah menguji seseorang itu dengan ujian syarri, sesuatu yang tidak dia senangi? Rujuk Al-Quran kembali. Surat yang tidak asing lagi di telinga kita, viral.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan uji kamu dengan rasa takut. Takut gempa akan datang. Ada patan Eurasia, patan semangka, megatrust sepanjang Pulau Sumatera. Dia takut gempa akan datang. Kalau gempa akan datang, air laut akan naik. Sekarang bukan air laut yang naik, air dari gunung yang turun ke bawah. Di pinggiran pantai zona merah, sekarang di pinggiran gunung zona merah. Pinggiran pantai zona merah, di pinggiran gunung ketinggian zona merah. Lalu mana zona hijau? Zona hijau adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang di mana yang dimuliakan Allah Taala. Takut gempa datang, takut tsunami datang, takut angin puting beliung akan datang, takut longsor banjir akan datang. Apa kata Al-Quran? Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman itu lebih takut dia kepada Allah dibandingkan yang lain. Rasa takut dia kepada Allah di atas itu, yang lainnya di bawah itu. Apa bukti dia lebih takut kepada Allah? Didekatinya Allah, dipatuhi perintah Allah, ditinggalkan larangan Allah, dibuktikannya. Itu bentuk dia lebih takut pada Allah SWT. Lalu dalam ayat, akan kami uji kamu dengan khauf, rasa takut, wajub, rasa lapar, haus. Itu yang dialami saudara kita yang sedang tertimpa musibah sekarang ini. Jembatan putus, jalan amblas, akses untuk masuk susah sehingga dengan helikopter, dan itu tidak mencukupi. Najwa Shihab, presenter itu datang ke Aceh Tamiang. Dikiranya mereka orang Aceh Tamiang terkena banjir itu akan minum dengan air yang jernih, ternyata tidak. Air banjir tersebut dia tenangkan dulu sebentar. Setelah turun ke bawah sedikit, kaum muslimin baru dia minum air itu. Ternyata masih kuning ya dia minum itu. Kita bersyukur pada Allah masih bisa minum air yang jernih. Itu rasa haus, rasa lapar yang mereka hadapi. Amwal, kekurangan harta, sawah hanyut, ladang hanyut, padi sedang masak hancur dari gelodo, tanam-tanaman, cabai dan segala macamnya hancur. Kaum muslimin, ujian Allah SWT. Wal amwal, wal anfus, kematian. Ada yang hanyut anaknya, ada yang hanyut orang tuanya, ada yang hanyut ibunya, ada yang hanyut kakek nenek segala macam anggota keluarga. Adalah amwal, adalah ujian dari Allah SWT. Wal anfus, kematian. Sekarang kita kembali kepada Al-Quran surah Al-Anfal 25. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap ujian atau musibah yang ketika musibah itu datang bukan hanya menimpa zalamu minkum, orang-orang berbuat dosa saja, orang berbuat maksiat saja, orang-orang yang berdurhaka saja, orang-orang yang mengizinkan menebang hutan saja, orang-orang yang menebang hutan saja. Tidak. Khassah, tapi juga menimpa orang yang baik-baik kena juga. Ketika musibah datang, semuanya kena. Kecuali Allah memperlihatkan kekuasaan dari satu tempat kejadian bencana untuk apa? Fakta bihu ya ulil absar, supaya menjadi pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran, kata Allah. Contoh, di Jawa ada gunung meletus, lalu keluar lahar panas, sawah ladang hancur semuanya, tanaman hancur semuanya, bahkan hewan ternak hancur semuanya. Rumah orang dimasuki oleh lahar panas tersebut, hancur sebuah kampung. Tapi ada satu rumah yang tidak dimasuki oleh lahar panas. Jangankan lahar itu masuk dalam rumahnya, menyentuh terasnya saja tidak. Lalu diwawancarai oleh TV swasta. Ternyata rumah itu memiliki orang yang selalu menjaga sholat tahajudnya. Allah memperlihatkan kekuasaannya. Di kampung kita ini, Sumatera Barat, ketika kejadian terlalu juga demikian. Sebuah tempat di depan masjid sudah kena. Kalau kiri dan kanan, bukan belakang, tapi di depan masjid ada sebuah rumah yang selamat, padahal yang kenanya telah hancur. Ternyata adalah rumah penghafal Quran. Allah memperlihatkan kekuasaannya untuk menjadi bahan pelajaran bagi orang yang berpikir. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika musibah itu datang, menimpa orang yang baik-baik, lalu orang bertanya, kenapa ini orang baik kena juga? Padahal dia sudah rajin sholat, puasa, zakat dan segala macamnya. Jika demikian pertanyaan, Nabi pernah ditanya orang, ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujian di atas dunia ini? Nabi menjawab,
Yang paling berat ujian di atas nabi, di atas dunia adalah kami para nabi dan para rasul. Jadi bukan kita. Pertanyaan, kurang apa zikir nabi? Kurang apa ketaatan para nabi? Kurang apa kepatuhan para nabi? Tapi diuji oleh Allah. Untuk apa ujian? Untuk meletakkan posisi seseorang itu pada posisi, pada tempatnya yang layak. Dia mengatakan dia beriman, uji dulu. Setelah dia melewati ujian kebaikan dan keburukan, ternyata lulus dia menghadapi ujian itu, baru diletakkan pada posisi seorang mukmin mau masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhi jahada minkum walamma ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga dengan salatmu, dengan puasamu, dengan zikirmu, dengan infakmu, dengan sedekahmu dan segala macamnya? Walamma ya'lamillahu alladhi jahada minkum. Sebelum terbukti di hadapan Allah engkau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mati air pada M, dia upayakan untuk tetap sholat, ruku dan sujud. Tak ada air dicarinya sampai dapat. Kapan perlu dicarinya air botol mineral itu? Bagaimana dia bisa sholat 3 kali dengan 1 botol itu? Pokoknya ruku dan sujud dalam situasi sesulit apapun, jangan hadu minkum, nampak kesungguhannya. Lolos dia ujian. Tapi ada syarat yang kedua, walamma ya'lamus sabirin. Sebelum terbukti di hadapan Allah dia orang yang sabar ketika menghadapi bencana tersebut, ujian tersebut. Antara ulul jannah, layak yang posisikan pada masuk surga. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika seseorang kaum muslimin ditimpa oleh musibah, dia sedang berbuat baik, itu adalah ujian keimanannya. Sebagaimana para nabi juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang 50-50? Salat juga buat dosa juga, bersolat juga berjudi jalan juga, salat juga maling jalan juga, salat juga menzalimi orang jalan juga. Itu adalah teguran bagi dia. Cuma ini jauh agar kembali dia kepada jalan kebenaran. Bagaimana dengan orang yang tidak mempan dengan nasihat? Malah orang memberikan nasihat, dia cemehkan, lalu kena dia, adalah azab baginya. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi katakan, tidaklah duri yang menusuk seseorang melainkan Allah berikan ampunan baginya, menghapus dosanya. Ini bukan duri lagi, air yang merendam rumahnya, yang menghancurkan rumahnya dan seisi rumahnya, bahkan merenggut nyawa. Demikianlah cara Allah mengampuni dosanya. Karena Nabi Muhammad sangat sayang pada umatnya. Bahkan ketika Nabi akan meninggal, apa kata Nabi? Umatku, umatku. Nabi tidak katakan anak dan istrinya. Begitu sayang Nabi pada umatnya. Nabi tidak ingin kita masuk neraka. Allah sayang pada Nabi Muhammad. Allah kabulkan doa Nabi Muhammad. Dengan demikian cara Allah mengurangi dosanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita merujuk kepada Ar-Rum 41. Allah berfirman, Zoharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut ulah karena kelakuan manusia dan karena kerakusan manusia. Zohar telah nampak, sudah jelas. Allah jalim, Allah basuduh matahari lebat gelanggang di batu yang banyak, tak bisa lagi mengelak hati dalam berbicara sendiri. Entah berapa kubik kayu belakang basuh, entah berapa kubik kayu belakang UNP parkir, entah berapa kubik kayu yang berada di pesisir pantai, pasir Tigo, pasir Jambak dan segala macam. Tetap Allah yang demikian. Bukti dalam berbicara demikian, tak bisa mengelak lagi. Oleh karena apa? Oleh karena ulah kelakuan manusia. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang mengatakan, dengan bencana ini orang mengatakan, oleh karena kalau itu sekian meninggal, oleh karena banjir itu di tempat itu sekian meninggal, oleh karena banjir itu di tempat sekian meninggal. Tidak. Beliau itu meninggal karena ajalnya telah tiba dengan cara seperti itu. Kita pun yang dulu dalam masjid ini sedang mendengarkan khutbah ini, kalau datang ajal kita sedang duduk itu, langsung terkulai dan meninggal di tempat duduk itu. Tak perlu tsunami, tak perlu gempa, tak perlu longsor, meninggal sudah. Karena persoalan ajal, persoalan kematian adalah persoalan ajal. Betapa banyak kita lihat orang yang digulung ombak tsunami, selama dia kena ajalnya belum tiba. Anak pun yang tak pandai berenang 3 bulan umurnya di pelambaian tersebut, selari air tersebut, bayi kecil
diselamatkan Allah karena ajalnya belum sampai. Sedang Bapak yang dimuliakan Allah SWT, kita tutup khutbah ini dengan Al-Quran surat Al-A'raf 88. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, andaikan suatu penduduk itu betul-betul beriman dan sungguh-sungguh beriman, serius dengan keimanan, konsisten dengan keimanannya, rata-rata mereka itu betul-betul beriman. Wattaqau, dan rata-rata mereka itu betul-betul patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh. Allah janji Allah akan curahkan keberkahan dari langit dan Allah akan semburkan keberkahan dari bumi. Itu janji. Dengan Al-A'raf 88 itu kaum muslimin, sidang Jumat kita semua bisa berpikir dan harus mengembalikan kepada jemaah semuanya jawaban itu semua. Ada apa dengan kampung kita? Bagaimana kampung kita? Bagaimana masyarakat kita? Dan bisik-bisik dan desas-desus itu sudah mulai ke telinga. Ada apa dengan tempat itu? Kenapa dengan tempat itu? Tentu hati tidak mau menyampaikan hal ini karena kita sedang berdoa. Tentunya Al-A'raf 88 itu menjadi sebuah pemikiran bagi kita kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran bagi kaum yang berpikir. Dengan kejadian tersebut kaum muslimin, apa tindakan kita? Pertama, memperkuat keimanan. Yang kedua, dengan memperkuat kesabaran. Yang ketiga adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, karena dekat diri pada Allah, sholat ke masjid, berzikir, baca Quran, semua menenangkan hati dan pikiran. Kemudian yang keempat adalah membantu saudara kita, karena duka mereka adalah duka kita, sakit mereka adalah sakit kita, derita mereka adalah derita kita. Mereka sedang dibebani, mereka sedang diuji dengan beban, dan kita kurangi beban mereka bersama-sama dengan berbagai macam bantuan yang bisa kita bantu. Al-mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Tanda kita bersaudara, kita bantu saudara kita yang sedang diuji dengan Allah SWT. Maka dia beri Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ala muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat kulluhum amin ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsinna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrajna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma ja'alna ibadana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashi'in wa niyatana niyatal mukhlisin wa amalan a'malan salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ka'athiri shalah. Allah